teriak-teriak kesakitan ya, tapi aku sama sekali nggak ada sama sekali mules gitu kan. Kayak itu, nah akhirnya aku nunggu bobo sampai 2. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Sari Sigit. Nah, kami mau bagikan pengalaman tentang kemarin pas kami melahirkan. Itu pertama kali aku melahirkan secara sesar tanggal 29 Mei 2021. Anakku lahir, cantik Selena. Nah, aku udah ada videonya kan kemarin aku berapa minggu yang lalu ya dia aku upload. Sekarang mau bagikan pengalaman pribadi sesar kayak gimana. Nah, pertama-tama itu tuh aku tuh hamilnya itu 41 minggu ya kan. Terus itu kita tuh di USG dulu ya kan. Di USG alhamdulillah semua normal. Itu aku udah 40 minggu ya, 40 minggu itu udah normal semuanya. Kesegarannya juga cukup, pokoknya semuanya normal. Tapi kata dokternya yang USG itu katanya seminggu lagi, nunggu seminggu lagi. Kalau enggak, kalau udah seminggu, kalau nggak ada perubahan, kalau belum tentunya belum ada mulas-mulas atau pecah ketuban atau apa gitu, flek belum ada, itu harus diinduksi gitu. Nah terus akhirnya kita nunggu seminggu tuh ya kan. Seminggu tuh aku udah kayak olahraga jalan kaki, terus jungkir naik turun biar dirinya cepat mules gitu, flek atau apa. Itu aku udah nunggu seminggu tapi akhirnya emang gak ada sama sekali tanda-tanda. Terus dan akhirnya aku ke bidan nih, cek ke bidan, terus dicek pembukaan berapa, tapi akhirnya belum juga tuh, masih pembukaan 1, belum ada mulus-mulus juga sama sekali ya kan. Dan akhirnya aku dirujukin ke rumah sakit ya kan, dan langsung tuh ya kan sama keluarga tuh langsung ke rumah sakit. Situ di sana daftar dulu semuanya, udah administrasi udah kelar. Akhirnya katanya dokternya itu, dokter rumah sakit kita diinduksi dulu 2 botol. Kalau nggak ada sama sekali perubahan di induksinya itu langsung baru tindakan kan. Terus abis aku kan udah diinduksi nih, induksi sebotol nih. Habis itu setengah botolnya itu udah mau habis, sampai setengah botol ya kan. Tapi kok ini belum mules-mules ya kan. Pas itu aku tuh nah ini kok belum mulus-mulus ya, padahal kan di samping aku tuh udah teriak-teriak kesakitan ya, tapi aku sama sekali nggak ada sama sekali mules gitu kan. Kayak itu, akhirnya aku nunggu bobo sampai 2 sama sekali sampai habis botolnya juga nggak ada sama sekali mules ya ampun ya kan. Dan akhirnya juga aku ditindakan sesar itu ya kan. Nah itu tuh tindakan sesarnya itu tuh nginep dulu kita ya, yang nginep ya kan dari hari Jumat itu berangkat ya kan. Terus Jumatnya itu kan diinduksi malamnya ya, malamnya diinduksi, bukan tapi nggak langsung disesar, enggak, kita nginep dulu baru besok siangnya disesar gitu. Nah dari pas hari Sabtu nih dijadwalin, ditindakin sama dokter, akhirnya disuruh sesar ya kan. Terus kita tuh dijadwalin jam 12 ya, jam 12 ya kan. Terus tapi kita nungguin ya, kok belum bisa itu nyamperin sama dokternya gitu. Udah kita tidur sebentar ya, nungguin dokternya sampai jam 2:23 ya. Jam 2:23 baru masuk ke ruang operasi gitu. Ya mungkin ada jadwal yang itu ya, yang perubahan gitu. Ada orang masuk dulu yang lebih dulu baru gitu.
baru sehat kita. Terus udah dioperasi, terus dipakai baju operasi ya kan, terus udah siap didorong, lalu dipindahin ke meja ke tempat tidur operasi bareng-bareng gitu sama dokternya, susternya banyak pokoknya kayak bareng-bareng gitu, kayak dipindahin gitu pakai kain gitu. Terus abis itu langsung disuruh duduk sebentar kan, langsung disuruh pegang bantal gitu buat mau dibiusnya gitu, disuruh peluk bantal langsung begini, agak begini, langsung dibius di belakang. Kan dikira kan biusnya itu suntikan biusnya kan besar ya, soalnya kebanyakan bilang tuh katanya besar sakit gitu ya, tapi akhirnya kan aku dibius nih ya, alhamdulillah itu nggak ada sama sekali biusannya, suntikannya soalnya kayak kecil banget ya, kayak kecil banget suntikan, langsung dibius tuh udah nggak ngerasa sama sekali sakit gitu. Udah akhirnya udah dibius langsung efek pertama itu tuh kesemutan kakinya, udah kesemutan tuh. Aku bilang dokter ini udah dibius, udah coba angkat kakinya gitu katanya. Angkat kakinya ya nggak bisa diangkat. Ya udah ini kayak kakinya tuh nggak bisa diangkat, klepak-klepak gitu kakinya itu. Langsung ditidurin, udah ditidurin. Langsung infusnya juga berjalan, dipasang infusnya. Terus sama tensinya tuh dipasang juga, tensi yang otomatis gitu loh, yang otomatis yang terus mulainya operasinya kan, udah ditidurin, tangannya tuh terentang begini nih ditidurin itu. Terus teman diajak ngobrol gitu kan, rumahnya di mana, di sini di sekolah di Tangerang gitu kan. Diajak ngobrol tuh emang nggak terasa tuh, langsung disayat gitu, di langsung dibuka perutnya kan, diajak ngobrol terus. Akhirnya ya tuh langsung pas udah diambil bayinya itu kayak ngerasa tuh kayak ditindih-tindih gitu sama dokternya, tapi ya nggak sakit sama sekali gitu. Kan dibius setengah badan, itu nggak sakit sama sekali. Terus akhirnya bayi kita lahir jam 14.36 ya, pas 36 lahir itu langsung kedengeran suara gitu. Tapi oe-nya tuh gak keras banget ya, cuman oe gitu doang, jadi gak keras banget gitu. Tapi terus alhamdulillah kata bidannya itu anakku sehat ya kan, sehat, diliatin dong ya kan, udah dibersihin, udah dikasih baju semuanya, diliatin. Tapi aku masih dalam proses penjahitan perut, tapi cuma diliatin dong di samping, jadi diliatin doang gitu kan. Alhamdulillah cantik banget, Selena kan, semuanya lengkap, sehat, alhamdulillah banget, normal semuanya. Itu langsung lega hati ya kan, langsung lega banget hati. Terus habis itu akhirnya aku dipindahin ke ruang yang buat pemulihan itu. Biusnya itu tuh belum hilang, efeknya tuh menggigil gitu, ya kan. Habis menggigil terus lama-kelamaan berjam-jam, 2 jam 3 jam baru tuh rasa ngilu di bagian perutnya itu tuh, yang jahitannya itu mulai ngerasa ya kan. Kata dokter kan kalau kakinya juga belum bisa gerak kan, kalau udah bisa gerak kakinya, bisa diangkat, boleh minum air putih. Itu akhirnya kan dipaksain harus dilatih terus, akhirnya gerak-gerak itu diangkat ya. Kalau udah bisa diangkat langsung aku bisa minum air putih ya kan, minum air putih. Itu pokoknya harus belajar gerak-gerak terus kakinya. Terus makan, habis makan akhirnya aku dibersihin sama dokternya, semuanya, diganti bajunya sama dokternya ini. Pokoknya semuanya digantiin pakai itulah, pokoknya biar darahnya nggak keluar, dibalut semuanya, diganti semuanya. Dan habis itu harus tuh dimasukin ke ruang inap itu tuh, kita tuh pindahin badan kita sendiri ke mana, ke tempat tidur yang kosong. Padahal itu nggak bisa gerak sama sekali, cuma kaki doang, terus gerakin badan kayak ngesot badan gitu.
ngesot, sakitnya banget. Nggak ada ke kiri sakit, nggak ada ke kanan sakit, mantap. Kita langsung harus benar-benar ngesot badan gitu, digesek-gesek gitu badan sampai ke tempat tidur yang mau diantarin ke ruang inap ya kan. Habis itu sudah gesek-gesek, alhamdulillah bisa langsung diantarin sama yang mas-mas yang buat dorong ke ruang inapnya itu. Udah diantarin ke sana, udah mamaku langsung udah stand di sana. Ya udah alhamdulillah udah di sana. Nah itu tuh mulai tuh ngerasa tuh ngilunya setengah mati tuh perut ya kan. Itu belum dikasih obat, nyari sama dokter ya Bi. Itu tuh bener-bener parah sakitnya. Itu sakit banget. Kata orang-orang kan sesar kan nggak terlalu sakit, ini hal emang bener-bener habis sesar tuh itu sakitnya itu yang ke belakang sakitnya minta ampun. Pas malamnya itu gue minta obatnya di ke kanan aja nggak bisa, ke kiri nggak bisa, Allah. Nah waktu itu pagi-paginya nih alhamdulillah udah dikasih obat nyeri ya kan, dikasih makan ya kan, terus selenanya itu langsung dikasih ke kita, padahal aku tuh belum bisa ngomong apa tuh ada di aku ya kan, aku juga belum dateng ya kan, langsung aku paksain bangun. Aduh alhamdulillah aku langsung bangun itu pas banget itu tuh kateternya tuh dicabut kan, harus ke kamar mandi sendiri, kateternya harus mau kamar mandi sendiri, jadinya kan mau kebelet pipis nggak mungkin mau kebelet celana. Ya udah aku langsung ke kamar mandi tuh ngibrit kamar mandi, bisa ngibrit ya kan, padahal itu nggak bisa jalan sama sekali. Langsung besoknya langsung bisa jalan pelan-pelan ya, alhamdulillah bisa kamar mandi sama adik aku, dibangun paksa, soalnya kan sebenarnya udah dikasih kan pengen gitu pengen apa ya ampun. Nah akhirnya kan aku udah bisa jalan pelan-pelan kamar mandi, tapi kamar mandi masih ditemenin sih ya kan, terus udah bisa belajar jalan-jalan ya kan. Dan akhirnya udah semuanya dicek, anak aku dicek semuanya sehat. Akhirnya kita pulang sampai di rumah, alhamdulillah semuanya sehat semua. Pokoknya walaupun normal ataupun sesar itu sama aja ya kan, sama-sama sakit gitu. Kalau sesar itu sakitnya tuh kebelakangan tuh sakit banget ya kan. Sekarang juga masih agak nyeri-nyeri gitu kalau misalnya terlambat makan, terlambat minum obat tuh nyeri-nyeri banget ya kan. Terus kalau normal itu emang sakit, terus akhirnya belakangnya udah nggak sakit, itu beda-beda ya kan. Tapi semuanya sakit semua, walaupun normal sakit itu sama aja, sama kita melahirkan anak kan. Nah cukup sekian pengalaman dari cerita melahirkan anak pertama dari Sari Sigit. Nah pokoknya ikutin terus video selanjutnya dari channel Sari Sigit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.